Teman-teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman-teman bonsai, sebelum dan sesudahnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu menyimak video channel saya di channel Bonsai Gembong ya. Oke teman bonsai, kali ini saya mau memberi tips untuk perawatan ya. Secara mudah ini ya kawan-kawan, cuman mungkin kurang diperhatikan untuk teman-teman untuk perawatan bahan bonsai di ground, entah itu bahan bonsai apapun ya. Ini saya ambil dari contoh bahan bonsai kimeng ya. Perlu diperhatikan ya untuk perawatan. Kita perhatikan untuk di ground kita itu kalau kita tanam biasanya banyak sekali rumput-rumput ya di kolong ground. Kolong ground itu kita harus bersihkan ya, karena rumput itu mempengaruhi akan pertumbuhan bahan bonsai kita ya, terutama nutrisi ya. Nutrisi kandungan dalam tanah itu mungkin banyak dimakan sama rumput ya. Untuk rumput-rumput liar kita harus bersihkan, terutama di dinding ground. Itu sangat merugikan tanaman bahan bonsai kita ya. Dan untuk langkah berikutnya, seandainya kita sudah membersihkan rumput-rumput di dalam ground, kita perlu ada penggoyangan untuk bahan ya. Kita lihat dulu untuk bahan bonsai yang di dalam ground itu seandainya udah hidup ya, subur dan akarnya banyak, kita perlu goyang sedikit, tidak apa ya, batangnya kita goyang-goyang agar nanti dapat rongga oksigen yang bisa masuk, anginnya bisa masuk. Dan soalnya untuk akar juga perlu oksigen ya, jadi nanti biar kebuka. Terus untuk pemupukan, setelah kita bersihkan ya rumput, untuk melakukan pemupukan kita perlu perhatikan ya untuk daun. Untuk daun dulu kita lihat untuk daunnya, kalau sudah stuck terlihat tua, nanti kita sudah siap untuk pemupukan. Kalau terusan daun pucuk biasanya kalau tanaman pucuknya ada yang masih daun muda banyak ya. Kalau untuk yang daun muda banyak, seperti pada contoh ini sudah tua ya daunnya ya, sudah stuck pucukannya, udah hijaunya udah hijau tua. Lain lagi kalau yang pucukannya masih pucukan baru terus masih hijau muda, itu berarti nutrisi kandungan dalam tanah masih banyak ya, jadi kita nggak perlu pupuk. Nah seperti pada contoh ini udah saatnya dipupuk ya. Nah untuk pemupukan saya pakai besi beton yang ukuran 8 mili. Jangan takut ya terkena akar, akan mati ya. Seandainya kita tusuk seperti pada contoh ini terus terkena akar sedikit, tidak apa-apa ya. Contohnya di tempat saya banyak sekali untuk yang sudah saya praktekkan seperti itu, tidak masalah ya, tidak mati, masih subur sampai sekarang. Kita bisa pakai besi beton atau yang sederhana, kalau teman-teman pakai bambu dilancipin tidak apa-apa, kita tusukkan sampai dasar tanah ya. Intinya tinggi ground kita berapa, seandainya tinggi ground kita itu 30 ya, kita tusuknya ke dalam sampai 30. Nah setelah itu kita pakai pupuk kimia. Saya pakainya pupuk NPK Mutiara biasa ya. NPK Mutiara dimasukin ke lubang-lubang tadi yang sudah kita tusuk tadi. Nah setelah itu baru kita lakukan penyiraman. Untuk penusukan tadi bisa kita lakukan penyiraman dulu ya, biar nanti untuk penusukan biasanya kalau kita tusuk itu ketutup tanahnya yang kering. Kalau kita pakai siram dulu, nanti kita punya modal awal. Kalau pas ditusuk tanah nggak masuk ya, jadi kita tusuk, siram air, kita tusuk, baru kita masukin mutiara. Nah setelah itu baru kita melakukan penyiraman. Penyiramannya yang kuat ya, soalnya untuk pupuk mutiara itu sangat perlu air banget, sangat perlu kuat air banget ya. Dan jangan lupa untuk setelah di kolong ground itu kita bersihkan, kita pupuk, kemudian di lahan
di lahan lepas kita yang di luar ground itu perlu sekali juga untuk kita lakukan pembasmian rumput. Kita pakai semprot pembasmi rumput itu ke pertanian banyak ya. Untuk membasmi rumput saya pakainya Roundup, kalau enggak Gramason juga bisa. Untuk itu teman-teman sangat diperlukan ya, karena untuk rumput di lahan yang tidak kita tanami itu akan mengganggu juga untuk akar turun ke bawah, karena nutrisi tanah kita itu dimakan sama rumput semua. Jadi intinya rumput di sekitar luar ground kita, di luar dinding ground kita tetap harus bersihkan. Kita pakai Gramason atau yang lain banyak di toko pertanian, untuk teman-teman bisa tanya nanti untuk masalah pembasmi rumput ya. Dan untuk perawatan yang lain mungkin nanti teman-teman bisa simak di video channel saya untuk membasmi belalang, ulat, kutu putih ya, yang terutama biasanya teman-teman selalu banyak sekali di media sosial itu kutu putih, dia sangat riskan banget ke tanaman bahan bonsai kita. Kita bagaimana menyikapinya? Untuk itu nanti mungkin ada sedikit tip dari saya. Nah, itu teman-teman, saya juga belajar juga dari teman-teman dan saya mau sampaikan untuk rekan-rekan. Oke, dan untuk ini masalah untuk bahan bonsai ya, kita yang penting bagaimana menanam bahan bonsai kita supaya subur. Kita belajar botani dulu untuk masalah program akar. Nanti ya kita menyesuaikan ya, kita mau bikin bahan bonsai, kalau kita nggak bisa menanam bahan kita yang mau kita bikin bonsai tidak subur, tidak bisa merawat, kita percuma ya. Jadi sama aja bohong ya, seandainya kita suka ground terus belum mengerti cara untuk merawat dan menyuburkan bahan itu bagaimana supaya cepat besar ya. Itu teman-teman tadi sedikit ya motivasi dari kami, semangat dari kami untuk rekan-rekan, dan saya anjurkan untuk rekan-rekan jangan bicara lahan ya. Lahan kita kalau sempit kita tetap bikinnya ukurannya kecil ya. Kalau lahannya luas mungkin tergantung kita ya, kemampuan kita. Kalau bikinnya besar mungkin seperti XXL itu sepertinya kita juga memerlukan waktu yang lama. Oke, untuk teman-teman pesan dari saya ya, marilah kita tanam bahan bonsai entah apapun itu juga ya. Itu pasti suatu saat kita akan menghasilkan sesuatu ya yang bermanfaat juga bagi kita semua. Dari itu ya, untuk teman-teman ini masukan dari kami pribadi, saya pribadi, untuk bahan bonsai program akar, marilah kita tanam sebanyak mungkin. Mari kita untuk terus berkarya, karena suatu saat pasti kita akan bisa ya. Kita banyak teman, sharing dari teman-teman, berbagi. Kita kalau belajar dari teman ke teman, tetap kesimpulannya pada diri kita pribadi, karena toh kita kalau belajar dari teman, belum tentu diterapkan oleh kita itu mungkin tidak seperti yang kita inginkan ya. Jadi kita perlu mencoba pengembangan diri, itu perlu ya, dan pasti suatu saat kita tetap bisa ya kalau kita mau berusaha. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Itu tadi sedikit masukan dari kami. Terus berkarya, sukses selalu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.